Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papirian, channel yang memberikan informasi untuk merawat dan memelihara tanaman hias. Di video ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis hama yang dapat merusak tanaman kalian, yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman kalian. Sebenarnya, banyak jenis-jenis hama yang dapat merusak tanaman kita. Namun, di sini saya hanya membahas jenis-jenis hama yang biasanya kita temui di pekarangan rumah kita. Munculnya hama-hama ini bisa kita cegah dengan cara pengecekan tanaman secara berkala, memberikan pestisida secara rutin, dan mengganti pestisida di setiap minggunya. Oke, mari kita bahas hama apa saja yang sering kita temui pada tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Hama yang pertama ialah hama kutu daun. Biasanya hidup di bawah daun dan mereka bergelombol, serta berlindung di bawah daun. Umumnya, hama daun ini bisa kita temui pada tanaman cabai dan tomat. Efeknya ketika hama ini menyerang pada daun-daun menjadi kering dan keriting, cenderung melipat ke bawah dan akhirnya daun-daun menjadi kering dan mati. Jika tidak cepat ditangani, daun-daun menjadi rusak dan tanaman pun akan mati. Langkah kita untuk menghalangi hama kutu daun ini, kita bisa langsung memangkas daun yang terkena hama dan membuangnya di aliran air yang mengalir, ataupun secara rutin menyemprotkan pestisida secara berkala. Yang kedua ialah hama kutu putih. Hama kutu putih mereka berada di batang daun dan yang mengandung banyak air. Di sela-sela daun ataupun di bawah daun, umumnya mereka menyerang pada pohon tomat, cabai, dan tanaman aglonema dan sejenisnya. Serta cara menanganinya, bila tanaman kita terkena kutu putih, segera pangkas daun ataupun siram dengan air yang bertegangan tinggi sampai kutu-kutu itu hilang dan tidak bergelombol lagi, ataupun semprot dengan pestisida secara berkala. Kutu putih dapat cepat menyebar karena semut pun ikut andil dalam penyebaran kutu putih. Kutu putih yang bersifat manis menjadikan semut-semut membawa mereka ke daun-daun atau batang-batang yang seringkali dilalui oleh semut. Yang ketiga ialah hama ulat. Penyebaran hama ulat biasanya dibawa oleh kupu-kupu yang bertelur di tanaman kita. Tanpa kita sadari, daun-daun yang ada menjadi rusak karena dimakan hama ulat tersebut. Biasanya, hama ulat mirip dengan warna tanaman yang dihinggapinya dan menjadi santapannya. Oleh karena itu, kita wajib memeriksa tanaman kita secara berkala untuk menghindari adanya telur dari kupu-kupu ataupun yang sudah menjadi ulat. Jika kita menemukan, wajib membuangnya dengan cara kita ambil atau memotong daun yang dihinggapi kupu-kupu atau ulat tersebut. Buang jauh-jauh dari halaman rumah kita, atau buang ke aliran selokan rumah setidaknya yang jauh dari rumah kita. Yang keempat ada hama belalang. Hama belalang ini juga sama seperti ulat. Mereka senang sekali memakan dedaunan sehingga daun-daun menjadi rusak. Seperti misalnya saya menanam tanaman dedaunan yang tadinya daunnya terlihat bagus dan senada menjadi rusak karena hama belalang ini. Hama belalang ini biasanya datang dari kebun-kebun dekat rumah. Mereka dapat terbang dan melompat dan menghinggapi tanaman kita. Warna belalang juga berkamuflase dengan daun dan batang tanaman, sehingga harus ekstra mengecek tanaman kita secara teliti. Belalang tidak langsung mati ketika kita semprotkan pestisida. Kita dapat mengusirnya dengan cara menyemprotkan pestisida ke tanaman-tanaman kita secara rutin, sehingga belalang pun tidak suka dengan dedaunan yang sudah kita semprotkan pestisida. Ataupun dengan cara kita tangkap dan kita buang yang jauh dari halaman rumah kita. Yang kelima ada hama tikus. Umumnya hama tikus sangat merusak. Hewan pengerat satu ini sangat dimusuhi oleh para petani atau pecinta tanaman hias. Karena tikus ini selalu merusak dan memakan buah-buah ataupun sayuran-sayuran yang ditanam. Ataupun mereka kadang merusak media tanam serta mengorek-ngorek media tanam yang kita punya sehingga media tanam kita menjadi rusak dan berantakan yang mengakibatkan tanaman menjadi stres.
Tikus biasanya menyerang tanaman kita di malam hari. Mereka dapat masuk melalui celah-celah yang sempit. Hama tikus ini diusir dengan cara racun atau kita menangkapnya dengan perangkap tikus. Yang terakhir atau yang keenam ada hama walang sangit. Hama walang sangit adalah anggota dari ordo Hemiptera atau bangsa kepik sejati. Hama walang sangit biasanya menyerang tanaman padi. Mereka menghisap cairan dari tangkai bunga sehingga tanaman kekurangan cairan hara dan menguning dan perlahan-lahan melemah hingga tanaman tersebut menjadi gagal panen. Ini adalah contoh tanaman yang terkena hama. Pohon melati saya terkena hama ulat. Terlihat dari daunnya yang bolong-bolong dimakan ulat. Mari kita cek lagi yang lain. Di tanaman bougainville ini, saya menemukan telur-telur ulat yang menempel pada daun. Cara menanganinya, kita petik daun yang ada telur ulatnya, lalu kita buang di aliran air yang mengalir. Lalu kita cek kembali dan kita temukan kembali hama pada bagian bawah daun tomat. Hama ini ialah hama kutu daun yang saya bahas. Hama kutu daun ini kita bisa lihat efek dari serangan hama tersebut. Daun menjadi menguning dan layu. Akhirnya daun menjadi mengering dan mati. Hama ini mudah sekali menyebar. Kita bisa lihat pada daun-daun yang lain terkena hama ini juga. Jangan sampai menyebar lebih luas lagi kepada tanaman yang masih sehat. Cara menanganinya ialah kita petik atau kita potong daun yang terkena hama kutu daun, lalu kita buang pada aliran air yang mengalir agar hama tersebut tidak kembali lagi. Cara lainnya, kita bisa membakar daun-daun yang terkena hama tersebut. Lalu setelah kita semprotkan pestisida pada tanaman kita yang masih sehat agar tidak terkena hama lagi. Mari kita cek kembali apakah ada lagi tanaman yang terkena hama. Kita cek satu persatu. Setelah kita cek ternyata tidak ada lagi tanaman yang terkena hama. Semua masih terlihat sehat dan segar. Baik teman-teman, sekian untuk video saya kali ini tentang mengenal jenis-jenis hama yang biasa menyerang tanaman kita. Di next video saya akan membahas tentang pestisida, baik itu pestisida alami ataupun pestisida kimia, serta cara penggunaannya pada tanaman kita. Terima kasih telah menonton video ini, semoga berguna dan bermanfaat. Serta jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini agar channel ini bisa terus berkembang serta memberikan informasi-informasi tentang merawat tanaman hias. Sampai jumpa.